Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Marfika Lloyd Pratama dengan NPM 2300237. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai apa penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat baru-baru ini berdasarkan perspektif kejahatan internasional dan hukum humaniter internasional. Nah, jadi saya langsung saja akan mulai apa sih yang terjadi di Caracas atau di Venezuela ini. Nah, in January 2026, United States military force conducted a direct operation in Caracas. Jadi pada Januari 2026 ini pasukan militer Amerika itu melakukan operasi operasi langsung gitu ke Caracas, Venezuela yang mengakibatkan resulting in the capture of sitting President Nicolas Maduro yang mengakibatkan itu adanya penangkapan dari Presiden Nicolas Maduro atau dia ini Presiden Venezuela. The operation was carried out without the consent of Venezuelan governments. Jadi operasi ini itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah dari Venezuela. And involve the use of armed force within Venezuelan territory atau melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata atau senjata-senjata di wilayah Venezuela. Terus kemudian Maduro was subsequently transferred to the United States to face criminal charge atau Maduro ini kayak diserahkan gitu ke Amerika Serikat. Pastinya sih di New York yang saya baca untuk dapat tuntutan pidana. Nah, while report while report indicate civilian causal ties and infrastructure damage during the operation. Jadi uh, laporan-laporan yang saya baca itu nunjukin adanya korban korban sipil atau korban jiwa yang sipil dan kerusakan infrastruktur selama operasi tersebut karena operasinya itu melibatkan angkatan darat, laut, kalau tidak salah ya. Jadi angkatan-angkatan militer yang ada di Amerika itu angkatan terkuat kalau bisa bilang. Nah, untuk menjelaskan kenapa sih ini terjadi, nah kronologinya itu sebelum penyerangan ini sejak awal itu dari masa kepresidenan Trump pada periode kedua hubungan Amerika Serikat dan Venezuela itu kurang harmonis. Dari awal juga memang enggak harmonis sih, cuma yang saat ini itu makin memanas lah bisa dibilang. Nah, pada pemerintahan Trump ini eh, menuduh Maduro dan rezimnya itu terlibat dalam aktivitas kriminal serius, terutama terkait narkotika, penjualan narkotika internasional yang tingkat tinggi dan dukungan terhadap kelompok kriminal atau teroris, serta menyebut pemerintahan Maduro ini sebagai ancaman bagi stabilitas regional dan Amerika Serikat itu sendiri. Nah, Amerika Serikat ini bahkan memasang bounty jutaan dolar. Bounty ini kayak sebuah hadiah kalau bisa nangkep Maduro gitu. Nah, itu namanya bounty. Nah, jadi bounty jutaan dolar ini karena untuk Maduro karena dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba internasional. Nah, lalu selain itu Amerika Serikat juga memandang situasi di Venezuela ini sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan, terutama karena krisis ekonomi dan migrasi besar-besaran yang berdampak ke wilayah Amerika itu sendiri. Nah, terus ada juga faktor ekonomi, khususnya terkait cadangan minyak di Venezuela dan upaya Amerika untuk melemahkan kontrol pemerintahan Maduro atas sektor energi. Jadi, si Amerika ini juga ada background atau motif untuk menguasai atau bisa sedikit mengeksploitasi perminyakan yang ada di Venezuela karena Venezuela ini kan dikenal sebagai pusat minyak yang terbesar di dunia melebihi Arab dan Qatar kalau tidak salah. Nah, lalu kalau di tingkat geopolitik ini juga ada motifnya juga dari Amerika Serikat yang saya baca-baca. Nah, Venezuela juga kan dipandang sebagai sekutu negara-negara pesaing dari Amerika ya saat Amerika Serikat atau China lah bisa dibilang China.
China ini kan sebagai pembeli nomor satu minyak yang ada di Venezuela, kalau tidak salah emang emang ya. Nah, sehingga operasi ini juga itu berkaitan dengan upaya membatasi pengaruh si China ini di kawasan Amerika Latin, lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, terus di sini juga ada operasi penangkapan Nicolas Maduro ini sampai menggunakan yang saya bilang tadi Delta Force atau angkatan-angkatan militer yang dimiliki oleh Amerika, terus melakukan penyerangan kepada pangkalan militer yang ada di Venezuela, yang ada di Caracas. Nah, terus itu juga menyebabkan beberapa adanya korban jiwa, bukan hanya korban jiwa yang militer, tapi ada juga yang sipil. Nah, di sini itu ada 24 Venezuelan security personnel killed, terus ada 32 Cuban military or police personnel killed while present in Venezuela, terus ada civilian yang terbunuh, juga ada satu yaitu penghuni apartemen yang ada di Caracas, terus ada satu lagi yang di identify sebagai warga Kolombia. Nah, terus selanjutnya yang menjadi fokus selanjutnya adalah apakah tindakan itu memenuhi unsur konflik bersenjata menurut hukum internasional atau tidak. Nah, kita akan bahas di legal classification untuk menjawab pertanyaan itu. The capture of the Venezuelan president was conducted through a cross-border military operation without consent or United Nations authorization. In international law, such interstate use of armed force qualifies as an international armed conflict and activates the application of international humanitarian law. Jadi, the capture of Venezuelan president was conducted through, itu penangkapan presiden Venezuela itu dilakukan as a cross-border military operation without consent, melalui operasi militer lintas batas tanpa persetujuan, or United Nations Authorization atau otoritas dari PBB itu sendiri. Nah, kalau dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan bersenjata antar negara ini memenuhi syarat sebagai konflik bersenjata atau armed conflict ini, dan mengaktifkan penerapan hukum internasional atau melanggar lah, bisa dibilang activates ini melanggar penerapan hukum internasional, humaniter internasional. Nah, dalam kasus ini yang digunakan adalah angkatan bersenjata Amerika Serikat, yaitu Delta Force tadi yang saya sudah jelaskan, yang masuk ke wilayah Venezuela. Nah, menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap negara lain merupakan penggunaan kekuatan antar negara, bisa dibilang. Nah, selain itu juga operasi ini dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Venezuela dan tanpa adanya otoritas atau mandat dari Dewan Keamanan PBB. Jadi dalam hukum internasional, ketiadaan concern atau uh, persetujuan dan juga mandat atau kayak otoritas mempertegas bahwa ini adalah tindakan bersenjata sepihak yang dilakukan lintas negara, lintas batas. Nah, untuk menentukan apakah situasi ini merupakan konflik bersenjata internasional, ya rujukan utama itu adalah Common Article 2 dari Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa konvensi berlaku dalam setiap konflik bersenjata yang timbul antara dua atau lebih negara tanpa perlunya adanya deklarasi perang. Nah, jadi berdasarkan fakta penggunaan kekuatan militer antar negara dalam peristiwa ini, hukum humaniter mengkategorikan kejadian ini itu bisa sebagai konflik bersenjata internasional atau armed conflict international. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang applicability of international humanitarian law. Jadi, uh, following the U.S. military operation on Venezuelan territory, the existence of an international armed conflict triggered the automatic application of international humanitarian law. Under the Geneva Convention, the applicability of international humanitarian law does not depend on political justification or criminal allegation, but on the factual use of armed force between states, as reported in the military capture of the Venezuelan president. Atau mengikuti operasi Venezuelan di
operasi Amerika Serikat di Venezuela ini. Nah, keberadaan konflik bersenjata internasional itu memicu penerapan hukum humaniter internasional. Jadi berdasarkan Konvensi Jenewa, penerapan hukum humaniter internasional itu tidak bergantung pada pembenaran politik atau tuduhan kriminal, tetapi pada penggunaan kekuatan bersenjata itu sendiri, yang sebenarnya antar negara seperti yang dilaporkan dalam penangkapan Presiden Venezuela oleh militer Amerika Serikat itu. Nah, jadi setelah suatu situasi diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional, pertanyaan berikut yang muncul adalah apakah hukum humaniter itu berlaku dalam melihat apakah penggunaan kekuatan tersebut sah atau tidak menurut hukum internasional. Nah, dasar hukumnya adalah Common Article 2 yang tadi dari Konvensi Jenewa 1945 yang menyatakan bahwa konvensi berlaku dalam setiap konflik bersenjata yang timbul antara dua negara atau lebih, tanpa melihat apakah kekuatan penggunaannya sah. Ya, jadi artinya itu penerapan hukum humaniter ini internasional ini tidak bergantung pada klaim pembenaran politik, penegakan hukum atau alasan keamanan nasional yang diajukan oleh negara pelaku. Pendekatan ini juga ditegaskan oleh International Committee of the Red Cross atau ICRC yang menjelaskan bahwa hukum humaniter berlaku berdasarkan fakta terjadinya konflik bersenjata, bukan karena berdasarkan legalitas tindakan. Karena itu, sejak terjadinya penggunaan kekuatan bersenjata antar negara dalam peristiwa ini atau operasi ini, seluruh tindakan para pihak harus dinilai dalam kerangka hukum humaniter internasional. Seperti itu. Nah, saya akan membahas poin protected person. International humanitarian law protect individual based on their participation in hostilities, not their political role. Nah, media reports indicate that the Venezuelan president was captured outside active hostilities and not on a battlefield. This raised concern regarding his status as the protected person under the Geneva Convention and the obligation of the detaining power. Nah, jadi hukum humaniter itu melindungi seorang individu berdasarkan partisipasi mereka dalam pertempuran, tapi pertempuran yang skalanya permusuhan. Nah, itu permusuhan, hostilities itu permusuhan. Nah, bukan peranan politik mereka, atau yang dibahas di sini kan Nicolas Maduro, jadi peran politik dia itu sebagai presiden. Nah, kalau dari laporan media menunjukkan bahwa Presiden Venezuela itu si Nicolas Maduro ini ditangkap di luar permusuhan ini dan bukan di medan perang juga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai statusnya sebagai orang yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa dan kewajiban negara yang menahannya. Nah, selanjutnya, kalau dalam hukum humaniter internasional, perlindungan itu tidak ditentukan oleh jabatan politik yang tadi saya sudah bilang, atau tuduhan pidana, tetapi oleh apakah seseorang itu ikut serta secara langsung dalam peperangan itu sendiri. Nah, kalau dasar pengaturan ini terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa 4 yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak turut serta dalam permusuhan atau peperangan dan berada di bawah kekuasaan pihak lawan. Poin selanjutnya, ada poin detention and transfer. The Venezuelan president was forcibly transferred to the United States after a military operation. Under the international humanitarian law, such cross-border transfer engage obligation of human treatment under the Geneva Convention. Atau kalau berdasarkan hukum humaniter internasional, pemindahan lintas batas kayak gini itu melibatkan kewajiban perlakuan manusiawi berdasarkan Konvensi Jenewa. Jadi dasar hukumnya itu terdapat dalam Konvensi Jenewa yang mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap setiap orang yang berada di bawah kekuasaan pihak lawan, karena dia kan diculik ya. Jadi kekuasaannya itu ada di pihak di bawah Amerika Serikat.
Nah, tanpa memandang status atau tuduhan terhadapnya, jadi harus adil. Nah, berdasarkan laporan, setelah penangkapan dilakukan, individu tersebut atau si presiden, kenapa saya menyebut individu, eh, dipindahkan secara paksa dari wilayah Venezuela ke Amerika Serikat dalam kerangka hukum humaniter. Pemindahan lintas negara terhadap orang yang berada di bawah kekuasaan pihak konflik merupakan isu yang diatur secara ketat. Nah, Konvensi Jenewa itu juga membatasi penahanan dan pemindahan yang bersifat sewenang-wenang, serta mewajibkan adanya jaminan perlindungan dasar bagi setiap orang yang ditahan. Terlepas dia itu emang ada tuduhan pidana atau apapun itu yang dituduhkannya, karena itu juga masih sebuah tuduhan. Jadi ya, seperti itu. Nah, eh, kita sudah membahas segi semuanya, langsung saja kita ke kesimpulannya ya. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini itu eh, berdasarkan fakta penggunaan kekuatan bersenjata eh, di kasus ini oleh Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Peristiwa penangkapan Presiden Nicolas Maduro ini memenuhi unsur konflik bersenjata internasional sebagai mana diatur Common Article 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga hukum humaniter internasional berlaku secara otomatis tanpa bergantung pada motif politik atau klaim penegakan hukum. Penilaian hukum kemudian berfokus pada perlindungan individu yang tidak ikut serta dalam permusuhan serta kewajiban perlakuan manusiawi terhadap setiap orang yang jatuh ke tangan pihak dalam konflik, termasuk penahanan dan pemidanaan lintas negara yang seluruhnya harus tunduk pada standar dan batasan yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.